Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga keberkahan, kesehatan, serta kemuliaan senantiasa tercurah kepada kita semua. Baik para penonton dimanapun Anda berada, kali ini saya ingin sedikit menyampaikan beberapa hasil pembelajaran yang kami lakukan di SMP Negeri 3 Wadas Lintang. Yang pada kesempatan kali ini saya menggunakan media pembelajaran Google Classroom. Langsung saja, kegiatan pertama yang dilakukan adalah perkenalan. Jadi yang pertama perkenalan, kemudian mengenalkan kepada siswa. Kemudian yang kedua adalah mengajak dan memberitahu siswa untuk materi yang disampaikan di kelas. Ada presensi, materi, serta tugas. Kemudian jangan lupa untuk senantiasa mengajak para siswa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas-tugasnya di Google Classroom. Kemudian yang selanjutnya adalah menyampaikan kode-kode kelas ke grup apabila ada beberapa anak yang belum masuk atau gabung ke kelas. Kemudian selanjutnya di sini saya melakukan pengecekan data nama-nama yang belum gabung ke kelas. Kemudian saya sebagai guru di sini masuk ke Google Classroom saya. Di sini ada beberapa kelas yang saya ampu, ada prakarya khususnya dan mapel tambahan. Kemudian langsung masuk. Di sini saya ambil contoh di kelas 92. Ini saya memberi 3 materi, yaitu presensi, materi, dan penugasan. Kemudian yang selanjutnya ini kita di menu kelas, ini ada tugas kelas ya, ada 3 tadi. Kemudian yang selanjutnya, nah ini hasil dari kerjaan siswa ya, dari 29 orang hanya 15 yang kerjain, nggak apa-apa ya. Kemudian langkah yang selanjutnya ada analisis butir soal ya. Setelah melakukan pembelajaran, tentunya sebagai guru menganalisa gimana hasil pembelajaran siswa. Ini hasilnya dari pekerjaan siswa. Kemudian dicek, ini dari beberapa anak hampir semua tidak tuntas ternyata ya, mungkin entah faktor apa kurang tahu ya, nanti sebagai bahan refleksi saya sebagai guru atau pengajar. Kemudian di sini ada rankingan ya, ranking atau evaluasi siswa, ini bisa dilihat ya. Kemudian ada yang terakhir adalah kelayakan soal. Dan berikut beberapa tanggapan atau komentar dari hasil pembelajaran daring yang saya lakukan dari siswa, guru, kemudian kepala sekolah SMP Negeri 3 Wadas Lintang. Oke, selamat pagi Mas. Oke, ini dengan Mas siapa? Mas Jojo. Mas Jojo ya. Kemarin kan Pak Andre ngasih tugas untuk mapel prakarya ya. Pak Andre tanya, ada kesulitan nggak sih dalam mengerjakan pelajaran daring secara daring ini khususnya prakarya? Kesulitannya ada nggak? Kesulitannya HP. HP-nya kenapa Mas? Lola. HP-nya Lola. Oh, terus mungkin ada lagi sinyalnya gimana tadi? Sinyalnya jelek. Oh ya, jadi gini Bapak Ibu, jadi kebanyakan anak-anak itu di masa pandemi ini dengan adanya pembelajaran daring ini, anak-anak emang kebanyakan mengalami masalah pada kendala koneksi internet ya. Kadang udah punya HP tapi sinyalnya nggak ada ya. Mungkin ada masukan buat Pak Andre besok? Kalau ngasih tugas jangan banyak-banyak. Oh, emangnya kemarin banyak apa Mas? Banyak. Oh, kebanyakan ya. Oh ya, oke, udah. Terima kasih ya. Berarti kendalanya intinya di sinyal sama HP ya. Baik, terima kasih. Ini salah satu testimoni dari pembelajaran secara daring khususnya mata pelajaran prakarya. Baik, selamat siang Bapak. Ya, selamat. Minta sedikit waktunya Pak Yoga. Saya mau minta semacam kritik dan saran atau mungkin masukan ya, karena seminggu ini kemarin tepatnya hari Selasa, alhamdulillah saya sudah
mulai praktek untuk pembelajaran secara daring menggunakan Google Classroom sesuai dengan arahan yang dianjurkan dari SMP N3 Wadas Lintang ini. Nah, akan tetapi saya menemui kendala Pak ternyata Pak. Jadi di Google Classroom alhamdulillah saya udah bikin kelas, kemudian saya udah invite anak-anak dengan menggunakan kode kelas gitu. Tapi kemarin saya cek ternyata itu kok minat dari anak-anak untuk gabung itu masih kurang. Mungkin mohon masukannya Bapak. Iya. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama perlu digarisbawahi bahwa PJJ ini dilakukan bukan karena program ya. Jadi PJJ ini adalah sebuah keterpaksaan kalau saya bilang gitu, keterpaksaan karena adanya pandemi. Sementara hak anak untuk mendapatkan pelajaran itu harus kita beri. Tahun ini sekolah bersepakat karena ternyata dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebenarnya anak itu punya fasilitasnya, hanya beberapa saja yang tidak punya. Cuman yang menjadi PR itu kan kemauannya, motivasinya ya. Itu yang itu yang harus kita gali. Nah, sekarang dengan adanya program atau aplikasi belajar.id dari kementerian itu sebenarnya membuka peluang dan kemudahan bagi kita, karena itu sekolah memberikan langkah, memberanikan diri untuk menyeragamkan yang tadinya sudah menggunakan aplikasi Google Classroom tapi dengan akun masing-masing. Sekarang kita menggunakan fasilitas dari sekolah dengan Google Suite for Education menggunakan aplikasi belajar.id. Nah, tapi ya itu tadi Pak Andre. Jadi dari saya sendiri mengalami dari beberapa anak atau yang saya ampu, ternyata ya memang keterserapannya atau partisipasi dari anak mungkin baru sekitar 60%. Ya, pertama sinyal tidak semua tempat di wilayah sekolah kita ini terjangkau oleh sinyal. Walaupun anak punya HP punya gawe, tapi sinyalnya tidak ada, mereka harus berjuang mencari sinyal. Itu yang pertama. Kemudian masalah yang kedua adalah kuota. Kendala yang ketiga faktor orang tua. Tidak semua anak-anak sini itu didampingi oleh orang tua. Anak yang ditinggal di sini tidak ada pendamping, otomatis iya tidak ada kontrol. Faktor yang terakhir adalah faktor dari anak itu sendiri, kebiasaan dari anak sendiri yang tadinya harus wajib ke sekolah kemudian tiba-tiba harus di rumah, itu membuat mereka mungkin kaget dan menjadi kebiasaan buruk bagi mereka. Sambil menunggu mudah-mudahan pembelajaran tatap muka segera bisa dilakukan, mari kita nguprak-uprak, kalau istilahnya nguprak-uprak anak, sehingga anak itu motivasinya jadi meningkat. Di samping karena mengampu prakarya prakarya itu kan berbasis aktivitas. Jadi kurikulum itu tidak harus sesuai dengan kurikulum K13, tapi bisa kita sederhanakan. Yang penting anak jangan sampai kehilangan kesempatan untuk mengembangkan bakat. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi ini Pak Andre. Dengan Pak Sasongko ini sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 3 Wadas Lintang. Baik, sebelumnya ini mau minta waktunya sebentar karena saya mau mereview pembelajaran daring yang telah saya laksanakan di minggu ini. Kemarin alhamdulillah untuk mapel prakarya, mapel saya sendiri alhamdulillah sudah terlaksana di hari Selasa. Jadi penugasan sendiri saya ada 3 Pak di Google Classroom itu. Yang pertama di absensi, kemudian tugas yang kedua ada materi sendiri, dan yang ketiga itu latihan soal atau tugas-tugas. Nah, untuk presensi sendiri saya buka, saya cek alhamdulillah bagus, hampir mungkin dikatakan 80%. Tapi ketika saya cek di penugasan kok ternyata hanya sekitar 50%, lebih dikit. Nah, itu mungkin sebenarnya kok anak-anak itu gimana, atau mungkin kalau di mapel-mapel lain itu gimana Pak? Terima kasih terkait dengan yang sudah disampaikan Pak Andre. Tugas pertama mengajar berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh di SMP 3 Wadas Lintang. Maka yang pertama saya menanggapi bahwa memang untuk pembelajaran jarak jauh itu yang pertama terkait dengan satu yang namanya internet. Untuk SMP 3 Wadas Lintang ada daerah tertentu yang memang
sulit sinyal, itu yang pertama itu. Yang kedua, memang yang namanya rasa bosan anak itu pasti ada. Terkait dengan memang keikutsertaan siswa itu dihubungkan dengan mapel yang lain memang rata-rata seperti itu. Jadi semakin lama karena sudah PJJ sudah hampir 1 tahun ini, memang rasa bosan dari siswa dan sebagainya ya memang itu sangat wajar untuk siswa. Tapi dengan Google Classroom yang kemarin kita sudah melaksanakan dengan Google Suite for Education itu untuk siswa diuntungkan pulsanya itu menggunakan pulsa belajar dari Kemdikbud, jadi tidak membebani dari siswa sendiri. Kalau siswa menggunakan pulsa yang reguler biasa kan kadang-kadang untuk main dan sebagainya habis tidak bisa mengikuti. Sebetulnya kali ini hanya untuk belajar itu tidak masalah. Ketika misalkan habis kurang sedikit dengan biaya yang jauh lebih murah. Ya, itu yang pertama tanggapan saya seperti itu. Yang kedua terkait dengan tadi mungkin masukan buat khususnya mapel saya Pak, karena daya minat ke kelas mengikuti pembelajaran itu masih kurang. Kalau menurut saya juga tadi yang pertama motivasi dari guru, apalagi jadi guru yang baru, itu memotivasi anak itu harus bagaimana agar bisa ikut dalam kejadian itu. Kemudian jadinya juga mungkin punya trik tersendiri, misalkan perkenalannya dengan mengunggah foto jenengan, saya foto dan sebagainya, YouTube dan sebagainya, itu juga bisa. Oh ini guru baru, saya akan Pak Hendri, mudah-mudahan untuk depannya jangan selalu semangat untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita. Selamat datang di sini kepada kita, selamat berjuang untuk anak kita semua ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Sasongko yang telah memberi banyak sekali tanggapan dan masukan buat saya untuk bisa giat dan semangat lagi untuk mengajar, mencerdaskan bangsa, terutama khususnya anak-anak di SMP Negeri 3 Wadas Lintang. Baik, terima kasih Pak Sasongko. Sama-sama. Demikian tadi hasil dari pembelajaran yang saya lakukan di SMP Negeri 3 Wadas Lintang. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.